Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada. Doa saya kiranya kasih karunia dari Allah, sumber damai sejahtera itu menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di kesempatan yang indah ini, kami boleh hadir untuk dapat merayakan sukacita dan kemenangan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Walaupun kami bisa beribadah hanya melalui online, tapi kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Sekalipun dalam ibadah online, Engkau tetap ada di sana. Kami ingin terus dapat meninggikan Allah di dalam seluruh kehidupan kami dengan cara apapun. Karena kami tahu ini adalah situasi yang tidak memungkinkan kami bisa bertemu bersama-sama atau berkumpul dalam gedung gereja. Ya Tuhan, kami ingin terus diajar, kami ingin terus dapat memaknai arti hidup yang sesungguhnya melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Allah terus menolong kami supaya menguatkan iman kami di dalam menempuh perjalanan hidup dalam situasi yang sulit hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, berikan hikmat untuk dapat menyampaikan suara hati Allah, agar segenap jemaat yang mendengar sungguh dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih, berbicaralah kepada kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema penyerahan diri Yesus. Kalau dalam khotbah minggu lalu, Pendeta Randy telah menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan doa Yesus yang agung itu, maka hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penyerahan diri Yesus. Saudara-saudara, apa kira-kira yang terbersit dalam benak setiap orang ketika mendengar kata penyerahan diri? Tentulah orang akan berpikir lebih pada konotasi negatif, bukan? Orang akan berpikir berbicara tentang penyerahan diri itu akan memberikan kepada kita tentang suatu keadaan, tentang kelemahan, tidak berdaya, penakut, bahkan bisa dianggap sebagai seorang pecundang. Saudara-saudara, bagaimana kalau hal ini dikenakan terhadap diri Yesus? Apakah konotasi negatif itu tetap ada, ataukah bagaimana? Nah, kita akan melihat situasi ini, saudara-saudara. Untuk menjawab ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat lagi kepada bagian Injil Yohanes pasal 18 tadi yang telah dibaca, supaya kita bisa melihat tentang alur cerita bagaimana penyerahan diri Yesus itu terjadi. Saudara, di dalam bagian ini dikatakan, di dalam Injil Yohanes pasal 18 ini dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maka keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, perhatikan baik-baik, kalau kita membaca bagian ini, tentunya ada kalimat yang berkata bahwa setelah itu, atau setelah Yesus dikatakan mengatakan demikian, hal ini akan menolong kita untuk memahami tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. Kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan Yudas mengikuti Yesus, ia tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Yang ketiga, maka datanglah juga Yudas ke situ dengan pasukan prajurit dan berjaga-jaga di penjaga-penjaga bait Allah, maksud saya, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dengan lengkap tentara suruh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret."
Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka, yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Injil Yohanes memang tidak banyak mencatat cerita tentang diri Yesus. Ia hanya sekedar mencatat apa yang dibutuhkan untuk memperkenalkan pembicaraan-pembicaraan sehubungan dengan untuk mempromosikan Yesus. Namun kini, di saat kematiannya sudah mendekat, maka kita melihat Yohanes secara lebih mendalam atau lebih teliti, dikatakan mencoba untuk merinci kembali dengan memberikan gambaran-gambaran yang begitu dekat yang berkaitan dengan kesengsaraan diri Tuhan Yesus. Bahkan ia menggambarkan beberapa hal yang diabaikan oleh penulis-penulis Injil yang lainnya, terutama tentang perkataan Tuhan Yesus seperti siapakah yang kamu cari? Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, bebaskanlah mereka pergi. Nah, perkataan-perkataan seperti ini yang tidak terdapat di dalam Injil-Injil yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah kita berpikir, mengapa Tuhan Yesus menyerahkan diri? Bukankah pada masa itu Yesus mempunyai banyak pengikut? Kenapa ia tidak mengadakan perlawanan? Bukankah ini merupakan bentuk biasa sebagaimana umumnya para pemimpin di dalam dunia ini ketika mereka mendapatkan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu? Apalagi ini berbicara tentang kebenaran firman yang tidak diteguhkan. Bukankah Yesus wajar saja kalau ia melakukan sebuah perlawanan sebagai bentuk daripada penegakan hukum Tuhan? Nah, untuk memahami hal ini, maka kita perlu belajar dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa Yesus menyerahkan diri? Yang pertama adalah Yesus menyerahkan diri sebagai bukti ketaatannya kepada Bapa. Sekali lagi saudara, Yesus menyerahkan diri sebagai bukti ketaatannya kepada Bapa. Nah, saudara, kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal 18 tadi, ayat pertama, dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu, kemudian ia pergi keluar bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron, dan mereka menetap di sebuah taman. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan kata setelah Yesus mengatakan semuanya itu? Kalau kita membaca dari Injil Matius, Markus, dan Lukas, di sana diceritakan bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Yesus sedang makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Dikatakan bahwa Yesus sedang mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Di sana ia mengajarkan kepada mereka, seperti kita lihat di dalam Yohanes mulai pasal 13, bagaimana melayani dengan kerendahan hati, mengajarkan tentang rumah Bapa, mengajarkan tentang dirinya sebagai pokok anggur yang benar, bahkan penantian untuk kehadiran Roh Kudus. Bahkan di dalam ayat 17, doa Yesus yang agung kepada Bapa mengenai keberadaan dirinya dan murid-muridnya. Saudara, dikatakan bahwa itu setelah diajarkan oleh Yesus, maka ia keluar dari tempat di mana mereka berada bersama-sama menuju Taman Getsemani. Sebuah tempat di mana Yesus biasa berkumpul dengan murid-muridnya untuk berdoa dan mengajar mereka. Yesus tahu, saudara-saudara, bahwa Yudas pun akan pergi ke sana untuk mengkhianati dia. Banyak para penafsir berkata bahwa dalam perjalanan Yesus meninggalkan ruang di mana ia mengajar murid-muridnya dan pergi ke seberang sungai Kidron, itu sebagaikan seorang pahlawan, ya, yang pergi dan menghadap musuh-musuhnya. Saudara, kita tahu bahwa Yesus tidak melarikan diri. Justru ia pergi ke taman itu. Di sanalah dia tahu bahwa
kondisi yang sesungguhnya dari apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya akan terjadi dan akan dia terima. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika kita membaca dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 40 tentang kisah di Getsemani, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sampai di taman Getsemani itu, dia berkata, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Anda dan saya mendengarkan seorang atau sahabat kita datang kepada kita dan berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, apa kira-kira tanggapan kita terhadap situasi dan keadaan saudara kita itu? Tentulah kita berpikir bahwa saudara kita itu sedang mengalami tekanan yang sangat berat atau memiliki pergumulan yang sangat berat, sehingga ia tidak sanggup memikulnya, sehingga ia tidak sanggup untuk dapat menyelesaikannya. Bukankah demikian terhadap Yesus? Ketika dia mengatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, ini artinya Yesus tahu bahwa tidak lama lagi penderitaan itu akan ditanggungnya. Nah, dalam situasi seperti ini, ia mencoba datang kepada Bapa dan berdoa. Apa doa Yesus? Ia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kemanusiaannya, wajar saja Yesus berkata demikian. Rasa takut, cemas, gelisah, gentar ada dan berkecamuk di dalam pikiran Yesus sebagai manusia. Saya katakan ini adalah hal yang wajar, saudara. Siapa sih yang tidak takut mati? Siapa yang rela teraniaya? Tidak ada orang yang mau, bukan? Kegentaran itu menyelimuti hati dan pikiran Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 22 dikatakan, ketika Yesus mengalami kondisi yang demikian, maka ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Alkitab mengatakan bahwa peluknya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Di dalam kondisi yang seperti ini, Bapa mengutus seorang malaikat untuk hadir mendampingi Yesus, untuk menguatkan dia, sehingga Yesus bisa keluar sebagai pemenang. Dan disitulah Yesus bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu di sini, ini merupakan bentuk ketaatan Yesus kepada Bapanya. Ia harus menerima cawan murka Allah yang seharusnya dikenakan kepada orang-orang berdosa, kepada kita semua. Tetapi ia rela menanggungnya. Dengan menanggung semuanya itu, bahkan Yesus rela untuk mati, disalibkan, maka semua dosa manusia bisa terselesaikan. Sebab itu ia pantas disebut sebagai juru selamat. Bukankah Alkitab berkata bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini menunjukkan bahwa dialah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pendamaian antara manusia dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari penyerahan diri Yesus yang demikian taatnya kepada Bapa, apa kira-kira yang dapat kita pelajari dari hal ini? Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa untuk bisa memberikan penyerahan diri kepada Allah dibutuhkan ketaatan. Sekali lagi saudara, untuk bisa memberikan penyerahan diri kita kepada Allah atau mengikuti kehendak Allah, maka kita harus memiliki ketaatan. Saudara, sebagai orang-orang percaya, Anda dan saya dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik kepunyaannya. Di dalam kepemilikan Allah di dalam hidup kita, maka kita harus memiliki keserupaan dengan Kristus atau keserupaan dengan Allah. Seperti apakah yang dimaksudkan keserupaan itu, Bapak Ibu? Nah, keserupaan yang dimaksudkan di sini adalah keserupaan di dalam tindakan iman kita untuk berserah, pasrah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ini yang dimaksudkan dengan keserupaan itu. Dalam kondisi kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak mudah, ya. Dikatakan bahwa orang bisa berserah sepenuhnya kepada Allah.
contoh tentang pergumulan hidup yang berat, tekanan ekonomi yang sulit, kebutuhan biaya hidup yang sangat besar. Tidak mudah bagi kita untuk tunduk sepenuhnya berserah kepada Allah. Saudara, satu kali saya mendapatkan telepon dari seseorang yang berkata, "Pak, tolong doakan saya, karena rumah tangga saya sedang mengalami problem yang sangat berat. Istri saya minta untuk kita bisa berpisah atau bercerai." Saya tanya, "Kenapa bisa seperti itu?" Dia katakan bahwa sudah 3 bulan ini dia tidak bekerja karena memang dia dirumahkan oleh perusahaannya. Dia katakan, "Saya belum bisa menemukan pekerjaan yang baru. Karena usia saya sudah lanjut, saya takut untuk pergi keluar rumah. Kalau saya kena COVID nanti bagaimana dengan keluarga?" Tetapi kebutuhan hidup harus dipenuhi. Setiap hari orang butuh makan, bukan? Kebutuhan biaya pendidikan anak-anak juga begitu tinggi. Dan ia tidak bisa memenuhi semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, ada seorang bapak beberapa waktu yang lalu telepon saya dan dia berkata, "Pak," dia katakan bahwa saya sangat sedih sekali dan saya sedang mengalami stres yang berat. Saya katakan, "Kenapa?" Saya dikatakan sedang membuat masker scuba. Itu hampir 1 ruko penuh. Saya sudah potong, sudah dijahit semua. Tiba-tiba peraturan pemerintah melarang ya bahwa itu bisa dijual. Aduh, saya stres, Pak. Sekarang anak buah harus saya bayar. Bahkan kain yang sudah saya beli dipotong itu juga harus saya bayar, bukan? Ini bagaimana mungkin saya bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam tekanan hidup yang berat tidak mudah orang bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan ketaatan kepada Allah, yaitu iman percaya kita sepenuhnya kepada Dia. Belajar seperti Yesus. Kalau kita melihat satu cerita tentang Ayub, dikatakan bahwa Ayub pada masanya ia mendapatkan satu tantangan yang begitu berat. Selain anak-anaknya meninggal dalam waktu yang bersamaan, harta bendanya atau kekayaannya habis dalam waktu yang sama. Dan ia juga mendapatkan sakit yang begitu berat, ya. Dikatakan penyakit sampar yang dialami oleh Ayub tidak hanya membuat dia menjadi seperti biasa, tetapi ia ditinggalkan oleh teman dan sahabat, bahkan istrinya. Koreng-koreng yang gatal yang digaruk tidak cukup dengan kuku, tetapi juga harus menggunakan beling. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya Ayub. Sampai teman-temannya meninggalkan, sahabat kerabatnya, bahkan juga istrinya berkata, "Sudah tinggalkanlah Allah yang engkau percaya itu." Tetapi saudara, apa kata Ayub? Kita tidak boleh hanya menerima sesuatu yang baik dari Allah dan kita mengatakan syukur. Tetapi dalam keadaan yang buruk atau yang pahit sekalipun, kita harus belajar untuk mensyukurinya. Di akhir kisah Ayub, apa yang dikatakan oleh Ayub? "Sekarang aku mengenal Tuhan, bukan lagi dari apa kata orang, tetapi dari pengalaman diriku sendiri dengan Allah." Saudara, saya percaya ketaatan dan penyerahan kita sepenuhnya kepada Allah. Allah mau supaya apa? Kita dapat mengenal Dia. Kita dapat mengalami pengenalan yang intim dengan Tuhan. Di dalam situasi-situasi yang sukar yang sekarang kita alami, membawa kita untuk sungguh-sungguh bisa mengenal Allah. Jangan kita mengandalkan diri kita atau mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan di dalam pengenalan kita yang sungguh kepada Allah. Dan dengan demikian saudara-saudara, kita bisa memiliki kekuatan iman yang sejati. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang menyebabkan Yesus menyerahkan diri? Yang kedua adalah sebagai penggenapan nubuat dari para nabi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menjadi juru selamat. Ini jelas sekali. Coba kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 53. Mari kita lihat sebentar Bapak, Ibu. Kitab Yesaya pasal 53. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan 5. Yesaya pasal 53. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Allah. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 5. "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian nats ini memberitahukan kepada kita, mengatakan bahwa ini adalah nubuatan yang dikenakan kepada diri Yesus yang akan datang itu. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa ketika Petrus memotong telinga hamba imam besar itu, Yesus katakan, sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ini menunjukkan apa, saudara? Yesus tahu bahwa ia harus menderita, ia harus mengalami kondisi ini. Karena itulah yang dinubuatkan Allah kepadanya. Karena itulah yang harus diterima, janji-janji Allah yang harus digenapi di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa penangkapan di Taman Getsemani itu terjadi oleh karena strategi yang hebat atau yang brilian yang dilakukan oleh tentara-tentara Bait Allah bersama dengan Yudas, atau bukan juga karena banyaknya orang sebagai persiapan untuk menangkap Yesus. Semua ini terjadi karena memang inilah waktunya. Saudara, ketika Yesus datang ke Taman Getsemani, dia tahu bahwa di sana dia akan mengakhiri hidupnya. Dia tahu bahwa Yudas akan datang dan mengkhianati dia di sana. Makanya saudara-saudara, ketika tentara dari Bait Allah itu datang dan bertanya kepadanya tentang Yesus, orang Nazaret itu, ia tidak melarikan diri atau bersembunyi, tetapi justru saudara-saudara, disinilah Yesus harus maju dan menyatakan bahwa dirinya ialah pribadi itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dapat melihat dalam situasi seperti ini, bukan berarti Yesus adalah pribadi yang lemah, tidak berdaya, atau tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan perlawanan. Di dalam ayat yang ke-6, saudara, perhatikan baik-baik. Coba kita lihat bagian ini. Yohanes pasal 18, di dalam ayat yang ke-6. Yohanes pasal 18, kita baca ayat yang ke-6. Mari kita lihat di sini. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, maka mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Perhatikan Bapak, Ibu, ini menunjukkan bahwa kekuatan kuasa Allah itu nampak menyertai diri Yesus. Jadi di sini saudara-saudara, Yesus yang memegang kendali dalam situasi saat itu, bukan orang-orang yang datang ingin menangkap dia. Sebab itu dia berkata, kalau memang aku yang engkau cari, lepaskanlah atau biarkanlah murid-muridnya pergi. Ini adalah satu situasi yang sangat terkendali, bukan? Berada di dalam kekuatan dan kekuasaan Yesus, bukan orang-orang yang datang ingin menangkap dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang benar-benar mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi. Itu sebabnya Yesus tidak mengelak atau menghindarkan diri dari orang-orang yang menangkap dia. Saudara, kalau kita membaca bagian ini sepenuhnya, kita akan lihat dengan pasukan yang banyak, bahkan juga dengan obor, lentera, bahkan senjata. Apa yang ingin mereka lakukan? Karena mereka mungkin berpikir Yesus akan susah untuk ditemui. Mungkin Yesus akan setelah mengetahui bahwa orang-orang itu datang, dia akan bersembunyi di tempat-tempat yang tersembunyi. Tetapi nyatanya tidak, bukan. Dengan mudah sekali mereka bisa menangkap Yesus, karena memang Yesus tidak melarikan diri. Ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Yesus tahu saatnya sudah tiba. Saudara, kerelaan Yesus untuk meneguk cawan penderitaan,
membuat manusia berdosa dapat menikmati anugerah keselamatan yang kekal dari Allah, ini merupakan sebuah tindakan yang patut kita puji, sebagai tindakan yang sangat terhormat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagaimana sekarang dengan sikap kita terhadap penyerahan diri Yesus itu yang demikian mulianya? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus meninggikan Yesus. Kata meninggikan Yesus ini artinya adalah mengutamakan Yesus di atas segalanya. Karena memang dialah pribadi yang pantas untuk ditinggikan. Karena memang dialah pribadi yang pantas untuk dimuliakan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita tinggikan di dalam hidup ini selain daripada diri Yesus sendiri. Nah, saudara, banyak orang ketika ingin beribadah, yang mereka cari adalah gereja yang besar, yang jemaatnya banyak, yang pengkhotbahnya wah. Saudara, apakah ini yang menjadi keinginan dari Yesus? Mengenai tata cara kita untuk datang beribadah dan menyembah Dia? Tentu bukan, saudara-saudara. Ini adalah sikap ibadah yang salah. Ini adalah sikap ibadah yang keliru. Bukan seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah keinginan ambisi kita, pribadi, di dalam keegoisan kita. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Kalau hari ini kita datang menyembah Allah, ya, kita belum bisa duduk bersama-sama di bangku gereja, tetapi kita sekarang hanya bisa duduk di depan televisi kita, atau juga komputer kita, atau handphone kita, atau smartphone kita. Kita bisa berdoa melihat bagaimana ibadah berlangsung. Ini adalah sebuah bentuk di mana kita juga harus meninggikan Allah sekalipun melalui ibadah-ibadah seperti ini. Tetapi kita mendengar ada begitu banyak orang yang bermalas-malasan. Ada begitu banyak orang yang menganggap remeh sambil tidur-tiduran seperti layaknya mereka nonton TV atau film-film yang pada umumnya ditayangkan dari YouTube. Saudara, tidak seharusnya kita sebagai orang-orang percaya seperti itu. Tapi sikap kita adalah ketika beribadah, sekalipun melalui ibadah online, kita tetap seperti berada di gedung gereja. Ketika pujian dinyanyikan, bagaimana kita menyanyikan. Ketika iman rasuli dikatakan, bagaimana kita pun mengungkapkannya sebagai tekad kita, pengakuan akan kebesaran Allah. Ketika berdoa, kita sama-sama menyembah dan berdoa kepada Allah sebagai bentuk keyakinan iman kita kepada Tuhan. Ini yang Allah mau. Inilah yang pantas untuk dilakukan sebagai bentuk peninggian akan Yesus. Saudara, saya teringat di abad pertengahan, ketika para reformator seperti John Calvin, Ambrosius, Zwingli, dan juga Martin Luther, mereka mengadakan reformasi untuk ibadah di kalangan jemaat adalah di mana banyak jemaat pada masa itu tidak mendapatkan firman Tuhan secara benar. Sebab itu mereka mengadakan sebuah reformasi untuk meninggikan Tuhan di atas segalanya dengan menempatkan firman Allah untuk dikhotbahkan, bukan dengan bahasa yang hebat-hebat. Padahal kita tahu bahwa John Calvin itu adalah seorang ahli hukum, bukan? Tetapi dikatakan di sana bahwa ia menyampaikan firman Tuhan ya secara perlahan dan sederhana. Ia tidak berkhotbah memakai bahasa-bahasa yang hebat, tetapi ia menyampaikan firman Tuhan itu untuk bisa dimengerti oleh jemaat, sehingga jemaat dapat berubah dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah bagi kita menjalani kehidupan ini di tengah-tengah situasi yang sulit ini dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tidak mudah, saudara. Tetapi saya percaya, kalau kita tahu bahwa Yesus begitu mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya, maka respon kita adalah mari kita tinggikan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika situasi ini terjadi, ya seperti COVID-19 yang kita alami saat ini di negeri kita terjadi, banyak orang mulai mengubah sikap dan cara mereka berdoa. Mereka mulai membangun mesbah-mesbah doa di tengah-tengah keluarga mereka. Yang tadinya mereka tidak biasa untuk berdoa bersama, sekarang mereka mulai terbiasa untuk berdoa bersama.
Ayah sebagai imam memimpin. Kalau ayah tidak ada di rumah, ibu menggantikan ayah memimpin ibadah di sana. Sehingga keluarga dapat merasakan kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini justru mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin mengerti tentang kasih setia Tuhan. Dan inilah yang Allah mau. Sehingga di dalam kondisi yang sulit ini mereka tetap bisa eksis untuk tetap bertahan karena kasih karunia Allah yang besar itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk peninggian kita kepada Allah? Yang kedua adalah, saudara, kita harus menceritakan atau menyampaikan Yesus kepada orang di sekeliling kita. Saudara, dalam situasi seperti ini, kita tahu bahwa semua orang takut mati, bukan? Ada banyak orang ketakutan, syok, saudara. Apalagi setiap hari nonton TV, ditayangkan berita-berita yang dilaporkan angka kematian, orang jadi takut. Mau keluar rumah orang takut. Saudara, saya pernah bertemu dengan seorang ibu, waktu saya antar istri ke pasar, saudara. Dia pakai helm, pakai penutup wajah, dia pakai mantel, jas hujan, dia belanja di pasar. Semua orang tertawa melihat dia, saudara. Karena apa, saudara? Karena begitu takutnya. Begitu kasih uang kembalian, dia semprot pakai disinfektan, serot-serot gitu, saudara. Ini lucu. Jadi membuat dia jadi stres, saudara, sebetulnya ya. Kondisi-kondisi seperti ini membuat orang itu kurang wajar di dalam tindakan-tindakan keseharian mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa inilah situasinya. Pada saat orang-orang kehilangan pegangan dan arah hidup, Anda dan saya sebagai murid-murid Kristus harus hadir di sana. Kitalah yang harus menyatakan Kristus kepada mereka sebagai bentuk peninggian kita kepada mereka. Saudara, mulai dari bulan Maret kemarin setelah pandemik terjadi, saya berdoa, Tuhan, bagaimana caranya pemberitaan Injil ini dapat saya sampaikan. Saya tidak bisa bertemu dengan orang-orang di sekeliling, ya, karena semua orang takut ketemu dengan saya. Mereka saling mencurigai, ya. Apa yang saya lakukan? Saya mulai berdoa, Tuhan, tolong. Nah, Tuhan memberikan saya pengertian bagaimana kita bisa melakukannya lewat telepon, Bapak Ibu. Suatu kali ada seseorang dari Bandung, saya punya teman pendeta di Bandung, dia punya jemaat. Nah, jemaat ini punya saudara ada di Jakarta. Dia katakan, Pak, tolong di follow up Bapak ini karena ia mempunyai masalah. Saya katakan, dia sudah percaya belum? Belum, katanya. Nah, ini kesempatan nih Bapak Ibu, ya. Nah, saya mulai follow up dia, saya mulai kenalan dengan dia. Saya katakan saya pendeta di Jakarta. Nah, kita mulai membangun hubungan. Secara perlahan dia mulai membuka hati. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, dia mau menerima Yesus. Setiap hari saya kirimkan renungan-renungan harian. Dia sangat senang sekali. Dan dia berkata, Pak, nanti kalau sudah kembali wajar, saya akan datang ke tempat ibadah Bapak. Saya senang sekali, Bapak Ibu. Ada lagi seorang ibu yang punya pergumulan yang sangat berat. Ketika temannya menceritakan kepada saya coba mendekati ibu ini lewat handphone. Kami mulai bercakap-cakap di sana, kami mulai mendiskusikan pergumulan. Dia katakan, Pak, kalau begitu bagaimana saya ingin bertumbuh di dalam Kristus? Apa yang harus saya lakukan? Belajarlah firman Tuhan sesederhana mungkin. Bagaimana saya bisa belajar? Saya mulai kirimkan ayat-ayat firman Tuhan yang sederhana, dikasih ulasan-ulasan yang sederhana, Bapak Ibu. Dan 4 bulan kemudian dia bilang, Pak, terima kasih. Sekarang saya bisa lebih kuat dan saya mulai ingin terus belajar dan mengenal Allah lebih dekat lagi. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang sulit, bukan? Untuk kita lakukan untuk menyampaikan firman Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Ada rekan-rekan bilang begini, Pak, pada saat jemur panas di siang hari mungkin 8:30 atau 8:30, kan banyak tuh orang-orang di depan rumah lagi berjejer jemur-jemur biasa tuh Bapak Ibu. Nah, kita bisa pakai kesempatan tuh untuk kenalan kan. Mungkin kita nggak dekat-dekat, mungkin ya kita mempergunakan berbagai macam cara lah untuk bisa bertegur sapa dengan tetangga-tetangga kita. Nah, saudara, kalau tidak situasi seperti ini mungkin kita sulit ketemu dengan tetangga-tetangga kita, apalagi kita yang tinggal di kompleks. Umumnya, saudara, karena kita itu dibentuk dengan kesibukan setiap hari, kita hanya mengenal tetangga kita dan tahu pada saat ada bendera kuning di sebelah rumah kita. Oh, inilah keluarga ini nih lagi sudah meninggal. Baru kita tahu tuh, saudara, ikut kumpul-kumpul. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan mau bahwa dalam situasi seperti ini kita harus tetap meninggikan Allah.
di dalam seluruh kehidupan kita. Dan ini merupakan bentuk daripada peninggian yang Allah inginkan. Menceritakan Allah kepada semua orang menjadi hal yang sangat penting untuk kita kerjakan. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan mau supaya Anda dan saya tidak hanya berdiam, hanya berfokus kepada masalah COVID saja. Jangan saudara, tapi kita harus keluar dari situasi ini. Sebagaimana yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi murid yang dapat menyampaikan berita kebenaran itu kepada semua orang. Bukankah cawan murka Allah itu diterima oleh Yesus dan diminum oleh Yesus untuk menanggung dosa manusia? Dengan dia menanggung seluruh dosa manusia, bahwa dia menjadi perantara antara Allah dan manusia. Sehingga dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kebenaran yang pantas yang diperlukan oleh dunia kita saat ini. Pergunakanlah kesempatan ini Bapak Ibu untuk meninggikan Allah melalui penyampaian kasih setianya kepada semua orang. Kadangkala di dalam pemberitaan Yesus, kita mungkin akan dihina orang. Kita mungkin akan disudutkan orang, diremehkan, bahkan direndahkan. Tapi kita belajar dari Paulus pada saat dia berada di Korintus, bagaimana orang-orang Korintus dengan tingkat sosial yang tinggi, mereka berkata orang seperti Paulus tidak pantas melayani jemaat Korintus yang kaya secara materi dan juga secara rohani. Bagaimana Injil yang disampaikan oleh yang kaya itu disampaikan oleh orang-orang yang terhina. Dan mereka menganggap pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus itu sebagai tukang tenda adalah pekerjaan kasar yang hina, yang rendah. Oleh sebab itu mereka katakan ia tidak pantas untuk melayani jemaat di Korintus. Saudara, tapi Paulus dengan tenang menyampaikan pembelaan dirinya dengan hikmat. Dia katakan orang-orang yang hidupnya dekat dengan Allah, yang diberkati Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Allah dengan berlimpah kasih karunia, bukanlah mereka yang hidup di dalam kelimpahan berkat, tetapi mereka yang menjadikan dirinya sebagai hamba-hamba Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah ingin agar kita terus dapat meninggikan Dia di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup ini. Saya teringat saudara, 10 tahun yang lalu, waktu kami dengan tim misi mengadakan pelayanan mission trip, waktu itu kami pergi ke Malaysia dan juga ke Singapura. Waktu kami sampai di Malaysia, ada satu gereja yang menjadi rekanan kami untuk memberitakan Injil. Dia katakan, kami akan membawa tim Anda pergi ke satu lokasi, yaitu sebuah apartemen. Nah, di situ apartemen itu terdiri dari orang-orang asing, maksudnya orang-orang India, orang China dan yang lainnya. Jadi suku pribumi itu nggak ada di sana, orang Malaysia. Nah, biasanya saudara, orang-orang itu bisa berkumpul dan mendengarkan firman pada 1 bulan sekali ketika dibuat seperti basar murah oleh gereja atau pengobatan gratis. Nah, kami diminta membawa kupon, membagikan kepada setiap rumah sambil kami menyapa mereka dengan kasih Tuhan. Saudara, kita dibagi, ada 4 lantai apartemen itu. Kami mulai dibagi 3 orang, ada yang 2 orang. Waktu kami masuk, ketok-ketok pintu, ada yang buka, senyum, ada yang terima, ada yang banting pintu. Kristen ya, dibanting. Aduh saudara, hati kita tuh gak enak ya. Bahkan ada teman saya saudara di lantai bawah, ketika dia ketok-ketok, bukan pintu yang dibuka, tapi anjing yang dilepaskan. Dia dikejar sampai jatuh guling-gulingan saudara. Waktu kami ketemu, kita sharing, dia bilang, baru kali ini saya memberitakan Injil seperti ini. Tapi dia bilang, di Indonesia saya belum pernah mengalami situasi seperti ini. Di situ kita bisa melihat bagaimana kita sebagai hamba Tuhan. Pemberitaan yang disampaikan itu kita juga harus siap untuk direndahkan. Kita jangan ingin meninggikan diri dan dihormati oleh orang lain, tetapi rendahkanlah diri kita sebagaimana Kristus. Nah saudara, yang terakhir, saya mau bilang begini saudara. Ada satu cerita tentang seorang hamba Tuhan dari Jerman, namanya Jürgen Ortebach. Ia melayani di Irian Jaya, ya, sudah belasan tahun di sana. Menurut seorang rekan hamba Tuhan menceritakan bahwa Jürgen Ortebach ini tinggal bersama istri dan kedua orang anaknya.
Biasa rekan hamba Tuhan ini membawa anak-anak kampusnya untuk pergi ke sana mengadakan mission trip. Nah, saudara tahukah tempat Jurgen Ortebach itu? Tempat itu terpencil di daerah pedalaman, saudara. Dan daerah itu sangat sulit untuk dijangkau menggunakan kendaraan umum. Ya, biasa mereka kalau nggak pakai sampan, pakai boot begitu. Nah, saudara-saudara, ketika mereka makan, mereka nggak bisa makan di tempat terbuka begini, karena nyamuk pasti datang. Begitu makan, nah jadi mereka harus masuk ke dalam kelambu, makan di dalam kelambu, minum juga di dalam kelambu. Teman saya waktu dia berkhotbah, saudara, waktu khotbah masuk nyamuk, hap ke mulutnya, masuk nyamuk lewat telinganya, lewat hidung, waduh, begitu banyak nyamuk. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Jurgen Ortebach masih begitu betah tinggal di sana? Ya, teman-teman kami itu tidak lama, saudara. Hanya 3 hari udah minta pulang, cepet-cepet pulang karena nggak betah. Tapi kenapa Jurgen Ortebach bersama dengan istrinya bisa bertahan begitu lama? Hanya satu kuncinya, dia tahu pelayanan yang dia kerjakan, sekalipun dia menderita, dia ingin tetap meninggikan Kristus dalam hidupnya, tidak mengikuti keegoisan manusianya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita telah meninggikan Yesus di dalam hidup kita melalui pengorbanan yang telah diberikan kepada kita, penyerahan dirinya? Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar sungguh menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk terus dapat menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Kami tahu bahwa Engkau telah memberikan seluruh hidup-Mu bagi kami. Kami ingin meninggikan Engkau di dalam segala aspek hidup kami. Biarlah firman yang telah kami dengar mendorong dan memotivasi kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh mengasihi Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.